Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua Ananda dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, Bapak tidak jadi ya, masih kita pending untuk materi VPS, yaitu Virtual Private Server, dikarenakan materi kita yang dari semester 1 belum selesai, yaitu tentang hosting. Seharusnya kelanjutannya yaitu share hosting, ya, di mana share hosting tersebut ialah satu server yang melayani banyak web hosting, ya, melayani banyak web hosting. Jadi dalam satu server nanti ada beberapa alamat web hosting. Ya, ini dulu kita bahas sebelum masuk kepada virtual private server, ya, bagaimana cara instalasi dan konfigurasi share hosting melalui Linux Debian. Nah, maka tanpa membuang waktu kita lanjut saja. Ini sudah ada Bapak install, ya, sudah ada saya install Linux Debian server. Maka kita konfigurasi networknya dulu ke host only adapter yang nanti akan kita koneksikan ke Windows utama sebagai kliennya. Dan selanjutnya kita jalankan. Nah, setelah tampil sisa operasi Linux Debian servernya, lalu kita akan konfigurasi. Ya, pertama sekali kita konfigurasi kartu jaringannya, network adapternya. Nah, ini ya ternyata sudah saya konfigurasi duluan, ya nggak apa-apa ya, biar cepat. Auto ETH0 ini Ethernet yang pertama, ya, IP yang pertama. Ini nanti untuk kita jadikan IP-nya ict.net, ya. Kemudian yang berikutnya kita buat IP virtual. Nah, disinilah dia eh, tambahan konfigurasi untuk IP domain kedua, ya, web hosting kedua. Jadi dibuat dalam bentuk indeks ETH0.21, indeks ke-1, Ethernet adapter ETH0, indeks pertama, indeks 1, IP-nya ini 100.2, lalu ETH0.2, ya, yang ini tadi 100.2 untuk smk2.net nanti kita buat. Lalu yang berikutnya terakhir untuk tkj.net. Nah, ini 100.3 kita buat. Ya. Nah, selanjutnya kita simpan. Kita restart. Ya, berhasil. Kita coba ping 192.168.100.1, 100.2, 100.3. Oke, berhasil. Lalu berikutnya kita konfigurasi, install dan konfigurasi bin, ya, DNS, domain name server, apt-get install bin 9. Ya, sudah terinstall, ya, ternyata sudah saya install duluan, ya, untuk mempersingkat waktu, nggak apa-apa. Lalu kita lanjutkan konfigurasi DNS 9-nya. Ya, kita konfigurasi yang pertama kali file name name.conf.defaultzone. Ya, lalu kita arahkan ke baris yang paling terakhir. Nah, maka tambahkan ini tambahannya
Mulai dari sini ict.net ya. Lalu berikutnya smk2.net ya, filenya di A tadi ict.net, lalu smk2.net itu di B, kemudian tkj.net itu di C, nanti konfigurasi filenya. Lalu yang terakhir ini untuk merubah IP dalam bentuk penamaan menjadi angka kembali ya, di inaddr.arpa itu ada di konfigurasinya di file etc bin d ya. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita konfigurasilah seluruh filenya tadi. Yang pertama untuk ict.net itu di file etc bin a, kita kopikan isi konfigurasinya sama seperti yang ada di dalam file db.local ya. Kemudian db.local copy db.local c ya. Ya. Lalu yang terakhir db127d ya, seperti itu. Lihat, nah filenya sudah ada semua. Baik, berikutnya kita konfigurasi isinya. Nano A ini kita ubah menjadi ict.net ya. Selanjutnya kita ganti IP-nya, jangan lupa, jangan salah, jangan terbalik. Sudah kita tetapkan tadi. Ini tambahkan protokolnya www.ina192.168, IP-nya masukkan IP ict.net, simpan. Lalu yang berikutnya smk2.net, ubah localhost menjadi smk2.net. Lalu IP-nya tadi 192.168.100.2. Ya, lalu yang C replace with localhost. Loh, kok IP-nya dimasukkan? Ya, ulangi, salah, sorry. Localhost ubah tadi menjadi tkj.net. Iya. Oke, IP-nya kita ubah 192.168.100.3. Lalu protokolnya jangan lupain A192.168.100.3. Ya, selesai. Yang terakhir kita konfigurasi file D. Nah, ini kita letakkan ict.net, ini domain utamanya. Lalu tadi IP-nya sudah kita masukkan di .arpa, kelasnya kelas C. Di sini host IP-nya, host ID, net ID-nya tadi di file D, file A ya, di file name.config.defaultJOHN ya. Lalu di sini tambahkan smk2.net, lalu in ptr tkj.net. Iya, begitu. Selanjutnya simpan dan jangan lupa kita restart bin 9-nya. Lalu kita coba nslookup. Oh, yang terakhir ya, konfigurasi yang terakhir itu masih ada nano etc resolve
conf. Nah, ini tambahkan IP-nya, name server 192.168.100.1, 100.3. Ya, lalu kita simpan. Ya, simpan. Lalu kita coba nslookup ict.net. Alhamdulillah berhasil nslookup. smk2.net berhasil nslookup tkj.net. Nah, berhasil. Jangan lupa mengembalikan ke angka dari DNS dalam bentuk nama ke angka. Kita coba, kita uji. Ya, ya berhasil. Nah, seperti itu. Lalu kita install yang terakhir, Apache 2, PHP 5, MySQL Server, PHP MyAdmin. Kita install webnya. Ya, jangan lupa ini tadi belum diaktifkan CD Debian, DPD Debiannya, DPD binary 1 untuk pakai instalasi ya, file-file instalasinya di Debian DPD 1. Ini install MySQL Server. Ya, langkah pertama tadi konfigurasi IP. Karena ada 3 domain, 3 web yang akan kita tampilkan nanti yang kita buat, maka IP-nya dalam bentuk indeks itu ya, urutannya seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan mengkonfigurasi DNS ya melalui aplikasi bin 9. Setelah DNS lookup berhasil, baru yang terakhir kita lanjut dengan mengkonfigurasi aplikasi Apache ya, instalasi dan konfigurasi aplikasi-aplikasi web ya, website, yaitu Apache 2, PHP 5, MySQL Server, dan PHP MyAdmin. Oke, selesai. Selanjutnya kita coba tes ke, atau nanti aja ya, kita lanjut aja dulu ke klien nanti saja. Kita lanjut aja dulu mengkonfigurasi Apache-nya. Jadi etc Apache 2 ya, kita konfigurasi aja dulu, nanti sekaligus baru kita konekkan ke klien. Cd site enable ya, kita kopikan. Oh, bukan site enable ya, sorry, site available. Cd site available ya, copy file default ke ICT, copy file default ke SMK2, copy file default ke TKJ. Ya, itu dia folder-folder atau dan letak-letak konfigurasi filenya untuk webnya ya, untuk websitenya di situ. Lalu kita lihat, kita tampilkan ya, sudah ada beberapa file ya. Dari file default kita kopikan karena isinya nanti sama, isi file konfigurasinya. Lalu kita konfigurasi nano ICT. Nah, ini isinya seperti ini. Lalu kita tambahkan server name ict.net, server name server alias ict.net. Ini ubah ict.net. Lalu home ICT.
Ya, letak folder utama file-file yang akan ditampilkan, dipublikasikan melalui webnya berada di folder itu, folder utamanya. Lalu disimpan. Selanjutnya file yang kedua yaitu file smk2. Ini juga kita konfigurasi server name smk2.net, server alias smk2.net, ya, home smk2. Ini letak folder utama yang berisi file-file yang akan dipublikasikan melalui web smk2.net. Ya, selanjutnya simpan. Yang terakhir web yang domain yang terakhir tkj. Ya, lalu sama masukkan, buatkan folder utamanya. Oke, selesai. Coba lihat kembali tadi, mana tahu ada yang salah. Yang kedua, ya sudah. Oke, yang terakhir kita matikan yang kita matikan dulu web yang aktif, yaitu A2 1 di site default. Ya, lalu kita buat foldernya ya di home. Yang pertama tadi ICT, mkdir home, mk2, mkdir home, kj. Nah, buat foldernya dulu. Ya, maka kita lihat foldernya di home sudah ada atau belum. Nah, itu sudah ada ICT SMK2 TKJ. Lalu kita aktifkanlah file yang sudah kita konfigurasi tadi agar bisa dipublikasikan melalui web. A2N site ICT. Ya, A2N site SMK2, A2N site KJ. Ya, lalu service Apache 2 restart. Ya, lalu kita sampai situ kita coba kita hubungkan ke klien sudah berhasil atau belum. Selanjutnya kita akan konfigurasi kliennya, yaitu Windows utama ya dari Linux VirtualBox. Linux Debian yang ada di VirtualBox kita konekkan ke Windows utama, maka kita konfigurasi dulu IP-nya. Ya, ini kita konfigurasi. Ya, kita masukkan IP kliennya 192.168.100.5, default gateway-nya 100.1, lalu DNS-nya masukkan ini. Ya, sebetulnya satu saja pun tidak masalah, sudah bisa ya. Ya, lalu selanjutnya berikutnya kita coba lakukan ping dari cmd command line ping ict.net. Ya, berhasil. Ping smk2.net berhasil. Ping tkj.net, ya alhamdulillah berhasil. Lalu kita panggil melalui web browser ict.net. Nah, sudah berhasil, sudah tampil ini index of. Ini merupakan isi foldernya masih kosong ya. Yang berikutnya smk2.net. Nah, ini juga sudah berhasil, masih kosong.
belum ada, kita masukkan filenya tkj.net. Ya, berhasil. Alhamdulillah, tiga sudah berhasil. Kalau mau kita isi, ya, kita isikan filenya cd ict masih kosong nano index.html. Nah, di sini kita masukkan program HTML ya untuk webnya, head, title, ya. Kita coba lihat, kita refresh. Ya, ini berhasil di kliennya. Lalu berikutnya file index.html di SMK, di folder SMK2 untuk ditampilkan di web domain smk2.net. Ya, ini harusnya H1. Oke, simpan, kita jalankan. Alhamdulillah berhasil. Yang terakhir satu lagi, atau ya boleh aja kita copy smk2 index html ke tkj index html. Ya, ya. Lalu kita edit. Kita edit tkj.net. Iya. Oke, kita restart. Oke, berhasil. Ya, ini ict.net, smk2.net, tkj.net. Nah, sampai di situ sudah berhasil seluruhnya. Alhamdulillah. Inilah materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang share hosting, di mana satu server bisa men-share, ya, bisa membagi beberapa hosting. Ya, kita contohkan di sini ada 3 hosting, yaitu ict.net, smk2.net, dan tkj.net. Ya, itu saja kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan dipraktekkan. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke saya di Japri melalui WA grup ataupun langsung, ya, ataupun channel YouTube ini, ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.